Bapak Ibu ingkang dirahmati. Sugeng sonten, sugeng rawuh dan kawula atas nami keluarga Ageng Wonoboyo aturaken ajeng panuwun dumateng sedaya ing mriki ingkang sampun paring papan lan berapinipun yang dadosaken kita saged kekempalan wonten ing papan menika. Wanci menika kita nelasaken bahan pasukan doa wonten ing bulan Dayak. Saking menika awit sedaya sampun sami rawuh. Monggo ingkang badhe pimpin sinten iki sedaya. Monggo. Monggo monggo. Bener kawula aturaken sakcekapipun. Matur nuwun. Mbak Dia masih ada tempat di sini. Masih ada tempat. Ora sing luwih ombong nggonan lapangan iki lho. Harapan ngarep nopo. Enak semua. Anget Pak. Bisa dimulai deh Bapak Ibu semuanya. Shalom. 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 Yang luar nggak ada suaranya. Betul, nggak ada suaranya. Sudah 2 kali. Baiklah, selamat sore buat semuanya. Saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, bertatap muka di kelompok Wonoboyo. Dan saat ini, sore hari ini adalah persekutuan doa di hari ke-6 terakhir yang akan dibawakan oleh keluarga Theo. Kami berempat akan bersama-sama di sini akan membawa renungan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai kita akan yang membawa HP nanti jangan buka-buka HP dulu ya. Cuman paling 30-40 menit ya. Belajar tidak membuka HP, tidak main game ya. Boleh buka HP pas nyanyi sama firman Tuhan. Enggak, kalau anak-anak Nyanyi nggak bisa loh. Anak-anak. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, kita akan mulai persekutuan doa pada sore hari ini. Kita akan mengambil saat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Untuk mengawali persekutuan doa pada sore hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan dari PKJ 23 yang tadi sudah saya share ya. PKJ 23, marilah memuji. Kita akan nyanyikan 2 kali. Kasih setianya, Dia
buka dalam doa. Yang masih berdiri duduk dulu. Tata duduk dulu. Kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Saya tanya. Bapa yang penuh kasih, jika sampai saat ini kami masih bisa menikmati kemuliaan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersuka cita, untuk kami melakukan aktivitas kami yang boleh kami lakukan dari pagi, siang hingga sore hari ini. Semuanya itu karena tuntunan tangan kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, pada hari yang cukup cerah, walaupun tadi sempat hujan, tapi kami percaya di tempat saudara kami terkasih, di tempat Mas Galo, DEK, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bersuka cita. Kami boleh bertatap muka dengan saudara seiman kami di tempat ini. Dalam persekutuan doa pada sore hari ini, kami percaya Tuhan, apa yang akan menjadikan perlindungan pada sore hari ini, biarlah sesuai dengan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam keluarga yang senantiasa saling menghormati, saling menghayati, saling mengasihi, dan saling bersuka cita di dalam satu keluarga Tuhan. Saat ini kami juga boleh berdoa buat saudara kami yang mungkin melakukan kegiatan atau aktivitas sehingga mereka tidak bisa hadir di tempat ini. Kami percaya dengan tangan kasih setia Tuhan, dengan kasih-Mu yang penuh dengan berlimpah berkat, Tuhan akan menuntun mereka dalam melakukan aktivitasnya. Tuhan sertai mereka. Dan bagi saudara-saudara kami yang sudah tiba di tempat ini ya Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan saat ini, kami boleh senantiasa mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini, hari yang boleh Tuhan satukan di tempat ini. Terima kasih atas apa yang boleh kami lalui dari pagi, siang, sampai sore hari ini. Dan kami siap untuk melaksanakan persekutuan doa pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Mazmur, kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia yang sudah saya share di grup. Kita mau berdiri ya Bapak Ibu. Kayaknya gitarnya masih bisa digunakan. Kalau ini tidak ada musiknya, kita memerlukan gitar. Ayo. Dengan tangan siap-siap. Nah, iya. Senabrak-nabrak loh. Bangkit berdiri. Adalah yang sudah sampai boleh bertemu tangan yang mau bernyanyi. Oh
memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kita mau ujikan lagi, tapi tanpa musik ya, tanpa musik. Kau sahabatku, kau saudaraku, dengan senyum sukacita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, kau sahabatku, saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Baiklah, kita akan melanjutkan pada sore hari ini dengan pembacaan Alkitab dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 4 yang akan dibawakan oleh anak saya, Baby. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan petualang. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Oke, terima kasih Dek Baby. Dan untuk selanjutnya renungan akan dibawakan oleh Kak Baby. Renungan pada sore hari ini berjudul Sebuah Pohon di Tepi Aliran Air. Sebelum memasuki renungan, mari kita pujikan salah satu lagu anak-anak yang berjudul Naik-naik ke Puncak Gunung. Lagu ini merupakan salah satu lagu anak terpopuler dengan banyak penyanyi cilik maupun dewasa yang membawakan kembali lagu ini. Melalui lagu ini kita diajak bertamasya untuk naik ke gunung dan melihat pemandangan yang ada di sekitar sana. Perhatian kita kemudian terhenti pada pohon-pohon yang tegak berdiri yang membawa ingatan kita pada minggu pertama kebaktian bulan keluarga, di mana kita diajak merenungi kehidupan keluarga kita, sebagaimana sebuah tanaman yang sedemikian dirawat dan dipelihara. Dalam Alkitab, orang beriman diumpamakan sebagai pohon yang subur yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Sebagai keluarga, tentu kita rindu setiap pribadi, setiap anggota dalam keluarga tetap bertumbuh,
Melalui sebuah pohon, kita belajar bagaimana hal itu dapat terwujud. Pohon yang ditanam di tepi aliran air menggambarkan orang yang menyukai hukum Allah, merenungi firman-Nya, dan yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Faktanya, kehidupan pohon bergantung pada pasokan air yang terus-menerus. Pohon menyerap ratusan galon air dari tanah. Dengan begitu, pohon akan tumbuh subur dan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi kehidupan rohani orang benar juga bergantung pada pasokan firman Tuhan yang melimpah. Dengan begitu, mereka akan tumbuh subur, menghasilkan buah, dan berhasil dalam segala yang diperbuat. Daud adalah contoh nyata pohon yang berakar dalam firman. Meskipun diterpa badai, ia tetap bertumbuh, bertobat, dan menghasilkan buah yang kekal melalui mazmur-mazmurnya, pemerintahannya, dan warisannya. Ia menjadi raja yang dipakai Tuhan membangun kerajaan Israel, mempersiapkan pembangunan Bait Allah, dan menulis puluhan mazmur yang terus menguatkan generasi demi generasi. Dari pengalaman Daud ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan yang dimaksud tidak selalu bersifat materi. Kita disebut berhasil kala kita bertumbuh dalam kasih karunia, mencapai kedewasaan, karakter yang kuat, dan menghasilkan buah-buah rohani yang dapat dilihat dan bermanfaat bagi anggota keluarga kita, atau bahkan bagi orang-orang di luar anggota keluarga kita. Jadi keberhasilan di sini berarti Tuhan memberkati hidupnya sebagai kehidupan yang diarahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dalam kondisi buruk sekalipun, daunnya tidak layu. Kesulitan dan ujian tidak akan menghancurkan keluarga yang berakar kuat dalam firman Tuhan. Dalam menjaga tetap berdiri teguh, pohon ada kalanya berjumpa dengan angin sepoi-sepoi, hujan, panas, bahkan hujan angin yang kadang menjadikan kita patah. Namun selagi akar kita kuat dan dekat pada sumber hidup kita, akan terus mampu bertumbuh dan berhasil berbuah. Sebagai keluarga, kita mungkin sekali berhadapan dengan masa-masa yang susah maupun mudah, aman maupun bahaya, nyaman maupun rusuh, tapi itu tidak akan menghalangi pertumbuhan keluarga kita. Oleh karenanya, jika kita mendamba kehidupan yang demikian, kehidupan yang berbuah dan diberkati, tidak ada jalan lain selain menjadi pribadi yang mau dekat dengan Allah sumber berkat dan menghidupi firman Allah sebagai jalan dekat. Amin. Iya, terima kasih. Untuk renungan pada sore hari ini sudah dibacakan, dan saat ini kita mau memuji nama Tuhan untuk merenungkan kehidupan kita sesuai apa yang sudah terbaca tadi. Kita akan memuji nama Tuhan dari sudah ada di juga dari Kidung Jemaat 370. Kita nyanyikan bait pertama. Setelah itu nanti doa akan ditutup oleh Pak Teo, yaitu doa syafaat, memohon anugerah Tuhan supaya dimampukan menjadi keluarga yang menjauhi jalan orang fasik, dan mendoakan setiap keluarga supaya membiasakan hidup dan bertumbuh dengan landasan firman Tuhan dan berbuah menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kita mau pujikan Kidung Jemaat 370. Setelah berdoa nanti dilanjutkan pujian 370 bait yang kedua dan ketiga. Seperti itu.
keluarga kita semua, baik yang dekat dan jauh, baik yang pada hari ini datang dan juga yang ada halangan untuk datang. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber berkat di dalam keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, pada kali Tuhan kami akan berdoa syafaat untuk kami dan juga untuk yang lainnya Tuhan, terkhusus untuk keluarga-keluarga yang berada di dalam percayaan pada Engkau ya Tuhan. Pada kali Tuhan kami berdoa kepada setiap keluarga yang hadir di sini dan juga yang di rumah atau dimanapun, bila kami tetap menjadi keluarga yang senantiasa berakar dan bertumbuh di dalam Engkau. Seperti tadi, biarlah kami seperti pohon yang berada di aliran sungai, sehingga kami senantiasa merasakan berkat-Mu setiap hari. Kami juga berdoa kepada semua keluarga, bila di dalam kehidupan kami sehari-hari dapat meneladani segala apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Bila kami dapat hidup dengan benar dan bertumbuh dengan landasan firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami sekarang senantiasa yakin bahwa Engkau akan memberkati setiap jalan hidup kami sepanjang hari yang kemarin, hari ini, dan akan yang datang. Ya Tuhan, kami pada juga terkhusus berdoa untuk keluarga di sini, keluarga Pak Galuh Bu Eka beserta anak-anaknya Joen dan Jota. Biarlah di dalam kehidupan keluarga di sini diberikan senantiasa diberikan berkat, kedamaian, saling mengasihi. Biarlah Engkaulah yang akan memberikan segala sesuatunya kepada keluarga di sini. Kami juga berdoa pada keluarga Bapak Widodo, Buning dan Mas Guntur yang ada di perantauan. Biarlah berkat-Mu juga senantiasa memberkati keluarga mereka, kesehatan dan yang lain-lainnya. Biarlah kami dapat menikmati segala apa yang telah menjadi berkat pribadi kami. Ya Tuhan, pada kali ini kami sudah melakukan persekutuan doa yang hari ke-6. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami dengar di dalam persekutuan doa dari hari pertama sampai yang terakhir ini dapat berguna bagi keluarga kami, terutama biarlah kami tetap yakin bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Ya Tuhan, apabila di dalam persekutuan doa ini ada dosa yang terselip di dalam hati kami, di dalam perbuatan kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Kami serahkan perjalanan kami di dalam hari ini sampai nantinya tidur, dan besok paginya sebagai hari Minggu kami dapat beribadah dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Mari kita berdoa kepada-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi itu. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan janganlah membawa kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah padamu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, daripada yang jahat, karena Allah punya kerajaan dan Amin. Yang kedua, Bahaya apapun
baik dan penuh ucapku. Tuhan membimbing aku pada jalannya dan menuju rumah Allah yang patah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya yang sudah mengikuti persekutuan doa dari hari pertama sampai hari ini, hari yang terakhir ke-6 di kelompok Wonoboyo. Biar kita semakin dipersatukan oleh iman Tuhan, kita semakin dikuatkan iman kita, bukan karena iman kita sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan. Dan kita semakin hidup berdampingan, menjadi satu kesatuan dalam Tuhan, saling mengasihi, saling menghormati, saling memaafkan, dan saling yang baik. Terima kasih. Dan apabila dari kami ada kekurangan dalam membawakan renungan persekutuan doa pada sore hari ini, kami mohon maaf. Dan waktu selanjutnya kami serahkan pada Pak Joko yang mungkin nanti akan membahas buat lomba-lomba besok, ataupun nanti akan dipimpin Bu Ketua Natal yang akan membicarakan Natal. Terima kasih, matur nuwun, Gusti berkahi. Mbak Unike yang telah memimpin persekutuan doa hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa acara pada saat ini setelah selesai persekutuan doa ada undangan untuk membicarakan Natal di kelompok. Tapi lebih dahulu kita akan membicarakan bahwa besok ada lomba dalam rangka GKJ. Bagaimana persiapannya? Tadi Bu Andi ke tempat saya mencari bunga kebun. Sudah siap atau belum? Iya. Ya, belum berarti penyidik itu wis enek bahan-bahan untuk apa jenenge merangkai bunga. Sing merangkai bunga sih dari sini mau loh. Bu Andi, Bu Ibrahim, terus Bunda. Gini itu pun siap mas dari. Kasep, nyonya. Saat ini pula untuk memberikan rezeki untuk tubuh kami, kiranya Tuhan sucikan, berkati sehingga menyenangkan tubuh kami saudara dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.